perihal Bapak nganter atau ngawaler karena video guru kami, guru SIM Abdi yakni Ki Haji Aceng Abdul Mujib. Menurut SIM Abdi, Bapak terlalu cepat nyimpulkan. Bapak terlalu engal-engal nyimpulkan bahwa guru kami nyebatkan tolol ka Bapak. Padahal upami Bapak telaah diulang-ulang, misalkan gubernur ditelaah diulang-ulangnya, itu teu aya nyebatkan tolol ka Bapak. Namun Bapak terlalu cepat ngadamel tanggapan bahwa aya kiai anu nyebatkan tolol. Sehingga SIM Abdi yakin gara-gara Bapak nganter eta sehingga guru SIM Abdi dibuli seseepan. Bagi guru SIM Abdi dibuli jangankan mungkur sa Jawa Barat sa Indonesia, kusa dunia pun moal aya efekna. Tetapi pandangan Abdi, Bapak pun tos rada ikut nyumbang dosa kajalmi-jalmi anu nyarekan ngabuli ka guru SIM Abdi. Kedeng asa aya liuran ya. Nah ujug-ujug Bapak aingnya Bapak KDM jadi boga dosa. Kedeng. Pertama kan ya Ustadz Aceng anu nyebutkeun tolol ka gubernur, bahkan ngajak gelut ka gubernur. Meskipun henteu secara signifikan ya henteu nyebatkeun ngaran gubernurna eta saha. Cuman masyarakat berasumsi bahwa gubernur yang dimaksud itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Karena lamun telepat ieu mah koreksi kalau misalkan salah. Yang pernah menyatakan atau melontarkan pernyataan bahwa agama jangan dicampur adukan dengan politik, ulama, pesantren jangan dilibatkan dalam urusan kepentingan politik teh Bapak KDM. Jadi masyarakat berasumsi bahwa yang disebat ku Ustadz Aceng teh Bapak KDM. Nah karena sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik, bahkan sudah gaduh di sosial media, akhirnya Bapak Aing teh merespon. Kan dalam respon oge Bapak Aing oge saruan teh nyebutkeun ngaran. Cuman Bapak Aing nyebutkeun ada pemuka agama yang mengatakan gubernur tolol, dan mungkin masyarakat juga berasumsi bahwa gubernur yang dimaksud itu adalah saya. Cek Bapak Aing gak apa-apa disebut gubernur tolol oge, yang penting berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang penting anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salahnya di mana coba? Iya mah istilah katanya hayang nyiwit tapi mung diciwit. Kan Bapak oge apal merenannya. Aya istilah tidak akan ada asap kalau misalkan tidak ada api. Nah ayeuna ari geus viral, geus rame, angger we nu disalahkeun Bapak Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum apunten pisan Pak Cenji Abi lepat na komen jojol nyebut aya bahasa tolol di mana apunten pisan 1000 pisan apunten pisan abi kasadayana di Fauzan da abi emang abi teh rumah pisan jojol nyebut bahasa tolol gitu. Jadi apunten pisan abi mah lain jalma. Yuh jalma pangdetikna pisan abi teh nyaan abi nah apunten pisan kasadayana oge khususna ka Bapak Pangresep Fauzan utamina ka reng-renganan anu aya di dieu apunten pisan. Abi tos kapok moal deui moal sakali-kali. Boleh teman teu ka dieu kasasa oge mohon abi moal deui. Apunten pisan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkawis cariosan Abdi, komenan Abdi dina Facebook. Abdi bade nyungkeun di hapunten khususna ka pun guru pangaresa Ceng Jijib atuh teu hilap ka para guru-guru nu sanesna sareng ka para alumni sareng ka para santri anu tos karahetan manahna ku jisim Abdi, ku cariosan Abdi, ku kelepatan Abdi. Abdi sekali deui bade nyungkeun di hapunten samudaya kelepatan Abdi. Abdi janji Abdi moal ngalakukeun deui hal-hal anu matak raheut kana
manah nu sanes. Sakali deui abdi bade nyungkeun dihapunten ka para sesepuh, ketua Banser Singajaya, abdi bade nyungkeun dihapunten samudaya kalepatan abdi rumaos abdi lepat, rumaos abdi hilap. Hapunten, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum, tekuna naon. Daukan ya sekali dai. Daukanlah video nanya mun, daukan ya. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Parantos jelaskan lamun aya gubernur digambarkan aya KDM teh. Malahan mah Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ngadukung daukeun ya. Plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Nah, jadi ayeuna saha anu tolol temang. Apa kabar netizen Jawa Barat, khususnya umumnya netizen Indonesia tercinta ini, yang demi konten dan demi mendapatkan simpati Bapak Deddy Mulyadi, kalian semua rela membuli bahkan mencaci guru kami, yakni Kiai Haji Aceng Abdul Mujib. Padahal secara tidak langsung yang sedang memfitnah dan menyebutkan tolol kepada Pak Deddy Mulyadi itu adalah kalian semua. Mengapa? Karena di videonya lihat dengan cermat, guru kami hanya menyebutkan, ada yang bilang bahwa Pak Deddy itu tidak suka Islam, ada yang bilang tidak suka pesantren. Terlebih-lebih jikalau melarang kiai atau pesantren ikut berpolitik, maka gubernur itu adalah gubernur tolol. Nah, di kata-kata tolol itu tidak ada kata Pak Deddy, gubernur. Ayo, gubernur bukan Pak Deddy. Dan itu kan jika pada kenyataannya Pak Deddy, saya yakin beliau suka dengan Islam, beliau orang Muslim. Pak Deddy suka dengan pesantren, Pak Deddy sering berkunjung ke pesantren, Pak Deddy tidak melarang kiai berpolitik. Namun kalian semua dengan membuli dan mencaci guru kami seolah-olah mengiyahkan bahwa Pak Deddy itu anti-Islam, bahwa Pak Deddy itu anti pesantren, bahwa Pak Deddy itu melarang kiai berpolitik. Pikir secara logika normal. Ayo, siapa yang menyebutkan tolol kepada Pak Deddy? Guru kami Kiai Haji Aceng Abdul Mujib atau kalian semua yang mencaci dan membuli guru kami? Dan netizen semua harus paham dan coba ulang-ulang bahasa di video guru kami. Cukup sekian, terima kasih. Ngopi, kopi Garut Arabica asli rokok. Nikmat agar pikiran menjadi waras. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan kepada Bapak Guru Gembul, karena saya lihat beliau salah satu tokoh yang mengomentari tentang video guru kami, yakni Kiai Haji Aceng Abdul Mujib. Saya salut dengan luasnya ilmu beliau, dengan luasnya bacaan beliau. Namun untuk urusan ini, Bapak Guru Gembul, khususnya yang Bapak komentari, saya lihat tentang politisasi agama. Pak Guru Gembul, tolong bedakan antara politik agama dengan politisasi agama, atau
antara kiai berpolitik dengan mempolitiki kiai atau politisasi kiai. Tolong bedakan itu. Anda sering mencontohkan demi politik menggayat salah satu tokoh. Salah satunya mungkin tujuan Anda adalah Ki Haji Ma'ruf Amin di zaman Pak Jokowi. Apakah itu politisasi kiai? Menurut saya itu bukan. Itu kiai ikut berpolitik. Mengapa? Karena di waktu itu sangatlah penting Ki Haji Ma'ruf Amin untuk ikut berpolitik. Karena di saat itu radikalisme, intoleransi, kelompok-kelompok seperti itu marak. Yang akhirnya dengan beliau bisa masuk ke ranah pemerintahan atau ranah politik, hal-hal seperti itu bisa diatasi dan bisa dibubarkan secara organisasi. Sekali lagi, tolong Pak Guru bedakan antara politisasi kiai dengan kiai berpolitik. Politisasi agama dengan politik agama. Tolong bedakan. Anda itu cerdas. Saya siap berdiskusi dengan Anda tentang itu. Tolong sampaikan kepada Bapak Guru Gembul, salam hormat dari saya. Namun pola pikir tentang itu coba dibenahi lagi dan dikaji lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren. Pasantrenna teu kapanggih, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya. Dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, APBD-nya berapa? Berapa Pak Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Dede Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada Bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapedanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Malam ini kita bersama Aceng Aam dan Aceng Isur. Tapi karena viralnya Aceng di Garut, maka sekarang beliau ada pergantian sementara. Raden Aam dan Raden Isur adalah nama baru untuk gelar baru sebagai penguasa Amar Ma'ruf Nahi Munkar Garut. Raden Aam, Raden Isur, Aceng untuk sementara ditinggalkan dulu. Hapunten ya, abdi ayeuna angkat suara, angkat bicara, perkawis, polemik, atanapi anggapan anu mojokeun Bapak Aing, bahkan ayeuna nang tanggelut ke Bapak Aing disebut gubernur dalam tanda kutip. Abdi mah teu wasa nyebutkeun oge. Oknum-oknum anu ngaku sebagai warasatul anbiya, oknum-oknum anu mengaku sebagai ulama, tapi teu bisa mere contoh anu sae ka umat. Bener mah abdi teh horea mun ku sabab di kieu-kieu teuing mah ieu mah supaya kabuka we jalan pikiran urang teh ye, mana sih nu kudu ditiru dina masalah ieu teh. Pan Kanjeng Rasul mah nyontohana ke geus jelas akhlak anu sae. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sok we teh malah artikeun kitu hampuranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu kalau mau rehab masjid itu, kalau udah diumumkan mau merehab masjid bulan depan, itu langsung warga tuh membantu, langsung ada yang bawa bata, ada yang bawa kapur, ada yang apa yang dibutuhkan, karena dulu sih tidak ada semen, adanya kapur, ada yang bawa bata potongan, udah hancur nanti diayak yang halus. Kalau sekarang kan mau merehab itu harus proposal. Kalau dulu sudah, kalau ada pengumuman mau perehaban masjid, udah warga itu mau bawa kayu, ada yang bawa kapur, ada lain sebagainya untuk material untuk pembangunan masjid ya. Kalau sekarang sih banyak itu ininya tuh proposal, ribut proposal ya. Itu zaman dulu dengan zaman sekarang cukup lain. Selamat malam, assalamualaikum teman-teman. Sekarang media sosial lagi ramai banget membahas tentang ceramah Ustadz Aceng yang dianggap menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat kita. Banyak potongan-potongan videonya yang beredar dan seperti biasa, seperti yang sudah kita duga, langsung viral. Tapi bukan karena isi ceramahnya, melainkan karena respon keras dari para penggemar Kang Deddy Mulyadi. Wow, memang bapak kita yang satu ini sangat luar biasa. Jangankan yang menghina, mengkritik kebijakannya saja bisa langsung diserang habis-habisan. Kita melihat bagaimana satu suara berbeda bisa langsung dibanjiri pembelaan mati-matian. Bahkan tak jarang dibalas dengan cacian, hujatan, dan serangan balik yang berlebihan. Nah, di video ini saya tidak akan membahas konflik dengan Ustadz Aceng, tapi yang kita bahas kenapa rakyat dan masyarakat bisa secinta itu kepada Kang Deddy Mulyadi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Gubernur Jawa Barat bukan tokoh biasa. Beliau ini sangat pintar sekali mencuri hati rakyat, bukan dengan janji tapi dengan aksi. Turun langsung ke jalan, ngobrol santai sama rakyat kecil, dan selalu hadir saat orang-orang membutuhkan bantuan. Gaya bicaranya yang tenang, senyumnya yang khas, dan setiap gerak-geriknya selalu penuh makna. Wajar sekali kalau rakyat merasa dekat, merasa diperhatikan, dan akhirnya merasa cinta. Dan yang menariknya, kecintaan itu bukan cuma dari warga Jawa Barat saja. Komentar positif tentang Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini datang dari seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. Semua merasa punya wakil dalam diri beliau. Apa yang kita pelajari dari sini? Dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa membangun citra yang kuat dan karakter yang konsisten itu sangat penting. Menjadi pemimpin yang dicintai rakyat bukan karena pencitraan, tapi karena kehadiran yang nyata. Dan konten yang membumi bisa jadi jembatan untuk menyatukan hati banyak orang. Tapi ada satu garis yang harus kita waspadai bersama. Hati-hati teman-teman, karena dari cinta bisa turun menjadi fanatisme. Fanatisme buta sering menutup pintu logika dan mengunci hati dari kebenaran. Padahal kritik yang sehat adalah nafas demokrasi. Tidak ada tokoh yang sempurna dan tidak ada pemimpin yang kebal dari kekeliruan. Justru disinilah pentingnya kritik untuk menjaga agar tokoh yang kita kagumi tetap berjalan di jalur yang benar. Kita bisa belajar satu pelajaran penting di sini. Fanatisme membuat kita membenci siapapun yang berbeda pendapat, menyerang orang yang tak sepaham, bahkan menghalalkan perundungan. Ini bukan lagi cinta, tapi obsesi yang membutakan. Saya pribadi juga sangat mengagumi sosok Kang Deddy Mulyadi. Saya bangga dengan ketegasannya, kagum dengan kedekatannya pada rakyat, dan salut dengan cara beliau membangun budaya lokal. Tapi mengagumi bukan berarti membenarkan semua hal tanpa berpikir. Kita tetap perlu bijak, tetap perlu menjaga adab dalam berdemokrasi. Dan yang paling penting, tetap bisa menerima perbedaan pandangan. Untuk teman-teman yang menjadi fans berat KDM, terus dukung beliau dengan cara yang baik, dewasa, dan santun. Justru jadilah cerminan dari karakter beliau yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Jangan sampai karena kita, citra baik yang sudah beliau bangun justru jadi rusak. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ini boleh setuju, boleh juga tidak ya. Yang penting kita berdiskusi dengan akal sehat dan hati yang jernih. Dia dabadama ya, ku masyarakat dia bergaul. Napak sancang teh bener. Jeung pribumi akur, sing nulungan di tempat-tempat nganggur oge, neukeun ka boga ngarancrek di lemur-lemur di mana bapak di Garut, ibu di mana di Garut, bangga. Nah hari ayeuna digogoreng kitu peta eta kalakuan. Kos lain kiai wae, lain kiai nu kitu mah lain sahadat deui tah. Marukan kumaha kitu. Bapak aing nepikeun kota tolol segala ngajak ribut gelut teh. Hayang gelut mah yu jeung saya noaka. Kuring encan wau. Jeung bapak aing encan. Ngan masyarakat Jawa Barat
ngadukung Bapak Aing nah. Ngadukung Bapak Aing dikeun ulah ngarepak tunggul ulah meurah pamala-pamali kudu kedungut canar eta nah aing maneh mun cida-cida teuing ngukut anjing teh ngukut anjing belang nu kitu teh hatena teh ngingu ucing belang delak-delek ka batur teu kabagian ngadat ngagogogan we ka batur teu pugu ingat atuh Pacamustika kolot baheula Pancamustika kanang wesi ya era isin urang Garut teh kabeh menangkeun maneh henteu ceng eueuh kakuring naralepunan kabeh daratang narepun kieu kumaha ieu keun mah eta segelintir teh moal didenge awas mamala na pumala pamali eta cilaka bener we centel satria hayang jadi Garut mah Garut teh nu kitu kabeh oge luluhur urang dipabengpekeun ka kanang gosi oge padepokan lain persilatan teu aya nu kitu teu aya ngisinkeun ngerakeun luar biasa ngerakeun age eta nepikeun kok bahasa ka Bapak Aing tapi kangeunaheun era nu kanu ngomara sing karunya kanu ngomara anu di Cianjur anu Bekasi Tangerang Jakarta kaditu ku kalakuan cungur maneh tah ngerakeun urang Garut teh kumaha gitu di lembur batur dia dabadama ya ku masyarakat dia bergaul napak sancang teh bener jai model gitu aduh astagfirullahaladzim nepikeun ka mulutna bahasa nage munikeun radikal kos anu boga santri apa gitu kamu rida oge beureun kitu tah nepikeun ka nyerakeun luar biasa nyerakeun age eta nepikeun kok bahasa ka Bapak Aing tapi kangeunaheun era nu kanu ngomara sing karunya kanu ngomara anu di Cianjur ibu ti mana di Garut bangga nah hari ayeuna digogoreng kitu peta eta kalakuan kos lain kiai wae lain kiai nu kitu mah lain sahadat deui tah marukan kumaha kitu Bapak Aing nepikeun kota tolol Menyebutkan pesantren ancur gerak politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wabil khusus untuk Ustadz Aceng ya. Ceng, Asep, anak abah. Dengerin Ceng, kalau Aceng terjun ke dunia politik, itu otomatis santri-santrinya tidak bakalan terurus. Baik itu pelajarannya ya, karena otomatis Aceng pasti sibuk di dunia politik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Aceng terjun ke dunia politik, itu berarti Aceng itu Ustadz Amplop. Ya, Aceng tahu nggak? Dunia politik itu keras, Ceng, angker, serem. Itu di dalamnya itu ada macan, ada singa, ada maung, ada ular juga di situ, tikus juga banyak di situ, Ceng. Ada buaya juga, buaya ada. Aceng mau dicaplok buaya, mau nggak Aceng caplok buaya? Kalau Aceng sampai terjun ke dunia politik, saya takutnya Aceng jadi buaya. Ka Ustad anu ngarasa dirujak ku netizen, tong nyalahkeun netizen, korban video potongan video netizen, angguran tanya hate sorangan, rumah teu ngomong gitu, dah hate mah moal bisa ngabohong, mulut bisa ngabohong, hate mah moal bisa ngabohong, rumah teu nyebutkeun gubernur tolol, gubernur bego, gubernur bloon.
ya lamun rumasa buru-buru yang tadi hampura kasaha kan geus dihina ku anjeun ya buru-buru geus salat tobat istighfar ka Allah yang tadi hampura tina sagala kasalahan nu geus dilakukeun ku anjeun punten sanes mapatahan mojai kahayam. Halo, assalamualaikum sampurasun dulur. Gua ucapin semoga kita sehat-sehat selalu, panjang umur, berkah dan banyak rezeki. Amin. Sedikit polemik dan apabila ada salah-salah kata mohon dikomentar. Apakah pesantren boleh berpolitik? Ya tentu saja selagi itu masih dalam koridornya. Tapi jika pesantren berpolitik itu demi kepentingan pribadi, golongan tertentu, kelompok tertentu, maka ini yang keliru. Jangan-jangan nantinya teriak-teriak nggak kebagian dana hibah, bebarawakan tepuku. Karena ini bisa mengakibatkan pesantren hilang citra, hilang jati diri pesantren. Dan pada intinya pesantren itu jangan sampai terafiliasi oleh golongan tertentu, politik tertentu. Pada dasarnya pesantren itu wadah untuk pelajaran agama. Sekali lagi pesantren itu untuk pelajaran agama. Dan yang berperan penting itu adalah agamanya. Dengan agama, orang takut dosa, takut bohong, takut korupsi. Dan agama pula mengajarkan untuk tidak pengerusakan lingkungan, tidak pengerusakan alam. Dengan agama pula mengajarkan tatanan kebaikan di semua aspek, dari hal kecil sampai besar. Sebagaimana ketentuan yang tertera di sila pertama, yaitu melalui ketuhanan yang Maha Esa. Agama itu berperan penting. Dan yang mengerti agama itu memang ulama, bukan ulama-ulamaan ya. Jadi ulama dan umaro atau pemimpin dan ulama itu jangan berjauhan, jangan berseberangan. Ada pula kekeliruan, kesalahan baik itu ulama atau pemimpin, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dikit-dikit kafir, jangan dikit-dikit musyrik atau jangan dikit-dikit tolol, bro. Nggak begitu caranya. Ya sebagaimana yang diajarkan para ulama terdahulu, para wali, mereka itu kultural, pendekatan atau tabayun ya. Jangan babarawakan tepugu, jangan teriak-teriak. Oke guys, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dikomentar ya. Assalamualaikum. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Oke, sebentar. Oke, assalamualaikum sampurasun dulur. Gua ucapin semoga kita sehat selalu, panjang umur, berkah dan banyak rezeki. Gua mengutip satu kata aja dari perkataan Pak Ustadz Aceng ini ya. Beliau mengatakan, lamun gubernur bilang pesantren berpolitik itu salah, maka itu gubernur tolol. Itu perkataan Pak Ustadz Aceng. Saya kutip satu aja ya, yaitu perkataan lamun. Lamun itu kan bahasa Sunda. Nah, lamun itu sama dengan jikalau andai kata. Jadi belum memastikan gitu, bahwa gubernur tolol. Tapi memang pada dasarnya ya kalau menurut gua agak kurang elok juga ya. Dan ini mustahil kalau Pak Deddy bilang pesantren berpolitik itu salah, ini sangat mustahil sekali. Sebab Pak Deddy itu sangat dekat sekali dan bersinergi dengan ulama. Contohnya seperti membuat kurikulum pelajaran agama, baca tulis Al-Quran, berikut tajwid, pelajaran kitab kuning, yang mana pelajaran kitab kuning ini yang biasa dipelajari di pesantren. Ini suatu bukti bahwa Pak Deddy ini bersinergi dengan pesantren dan ulama. Ya. Dan nantinya orang yang belajar Al-Quran, belajar kitab kuning, nantinya kan bisa berpolitik juga.